Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan mengenai soal-soal koordinat kartesius, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini mengenai koordinat kartesius, yaitu kita akan menentukan posisi titik terhadap titik O atau titik pusat atau titik 0,0, kemudian menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi titik terhadap titik lain, menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, membuat bangun datar dalam koordinat kartesius, serta menentukan keliling dan luas bangun datar dalam koordinat kartesius. Nah, yang akan Ibu bahas pada video kali ini yaitu mengenai contoh soal yang berhubungan dengan koordinat kartesius tersebut. Oke, kita ke soal yang pertama. Soal ini Ibu ambil dari LKS yang sudah ada ya, di halaman 17. Perhatikan gambar berikut ini. Ada koordinat kartesius beserta titik-titiknya. Pertanyaannya yaitu, tentukan koordinat semua titik dari titik O atau titik 0,0. Oke, sekarang kita cari, dimulai dari titik A. Kita lihat terlebih dahulu titik A, di sini titik A ya. Nah, dari titik 0,0 berarti kita jalan dari titik 0,0 menuju ke A. Pertama itu harus mendatar terlebih dahulu. Nah, karena A di sebelah kanan, maka dari O 1, 2. Nah, maka 2 positif, kemudian dia naik 1, berarti 2 dan 1. Nah, 2 itu sebagai sumbu X-nya mendatar dan 1 sebagai sumbu Y. Kenapa dia positif? Karena X-nya menuju ke kanan, jadi kalau ke kanan itu bernilai positif, ke kiri negatif, sedangkan kalau sumbu Y naik itu positif, turun itu negatif, maka titik A itu koordinatnya 2,1. Selanjutnya titik B. Titik B ada di sini. Oke, dari titik O ke titik B, berarti dia pertama mendatar 1, 2. Nah, 2 disitu naik 1, 2, 3. Oke, berarti 2,3. Karena dia ke kiri berarti negatif ya. Oke, seperti itu. Terus perlu diingat kalau kalian misalkan mencari titik koordinat B ini, pertama dari naik dulu, misalkan naik 1, 2, 3 gitu. 3, negatif 2. Nah, itu salah. Yang diutamakan di sini pertama itu harus mendatar dulu, harus sumbu X dulu gitu ya. Sekarang kita ke C. C itu di sini. Berarti karena C ini letaknya tepat di sumbu Y, otomatis dia nggak bisa ke kanan atau ke kiri dulu. Maka kita tulis 0 X-nya. Sedangkan Y-nya turun dia di negatif 2. Nah, jadi C-nya dapat 0, negatif 2. Titik D. Titik D ada di sini ya. Nah,
Sama seperti tadi, berarti dia mendatar terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Positif 4. Kemudian turun ke bawah. 1, 2, 3. 4, negatif 3. Oke, kemudian yang E-nya di sini. Berarti mendatar terlebih dahulu dari O. Negatif 4 dan turun ke bawah. Berarti min 4, min 1. Nah, seperti itu. Selanjutnya titik F dan G. Titik F dan G, pertama F dulu di sini ya. Nih. Ternyata F itu dia tepat di sumbu X gitu, nempel di sumbu X. Berarti kita jalan dari O dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang Y-nya dia kan udah, karena berada di sumbu X, maka nggak bisa ke Y, berarti hanya 5,0. Nah, sedangkan yang G, titik G-nya di sini negatif 3, negatif 3 juga. Ke kiri 1, 2, 3, negatif 3, turun 1, 2, 3. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, untuk titik dari titik O atau 0,0 ini tidak boleh naik atau turun dulu, jadi harus mendatar terlebih dahulu, harus di sumbu X terlebih dahulu. Kalau titiknya nempel dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kalau titiknya nempel dengan sumbu Y, maka koordinat di X-nya sama dengan 0. Paham ya? Soal yang selanjutnya, B. Tentukan titik yang berjarak 1 dari sumbu X. Oke, perlu diketahui konsepnya, kalau yang ditanyakan jarak itu berarti kan soalnya tidak jauh dari jarak titik terhadap sumbu gitu, sumbu X ataupun sumbu Y. Untuk soal B ini ditanyakan dari sumbu X, jaraknya 1. Nah, kemudian untuk jarak sendiri ini tidak ada yang bernilai negatif. Nah, perhatikan sumbu X. Ini sumbu X ya di sini. Nah, sumbu X ini kita lihat titik-titik yang ada di sekitar sumbu X yang jaraknya 1. Kita mulai dari sini ya. Ada F. F itu jaraknya berapa sama X? Karena dia nempel sama X, tidak ada jarak, berarti jaraknya 0. Maju lagi. Nah, di sini kita ketemu sama D. D sama X jaraknya berapa? 1, 2, 3. Nah, ingat tadi jarak itu nggak ada yang negatif. Jadi kalaupun dia turun kayak gini atau di sini naik, tetap dia dianggap jaraknya 3 satuan ya. Bahasanya 3 satuan. Jadi D enggak, karena dimintanya hanya berjarak 1 satuan. Terus maju lagi ketemu A. Berapa jarak A sama X, sumbu X? 1 langkah, maka ada A, kemudian maju lagi ketemu C, ini jaraknya 1, 2, bukan, maju lagi ketemu B, berarti B ini 1, 2, 3, bukan, maju lagi ketemu G, 1, 2, 3, bukan juga, maju lagi ketemu sama E, 1 jaraknya. Artinya titik yang jaraknya 1 dengan sumbu X itu ada titik F, ada titik A dan titik E. Paham ya? Selanjutnya, tentukan koordinat semua titik dari titik C. Oke. Kalau tadi kan pertama kita mencarinya dari
titik pusat atau 0,0 atau titik O. Nah, sekarang titik C. Kita lihat C itu ada di sini. Maka kita cari A terhadap C, B terhadap C, sampai G terhadap C. Oke, kita cari dari titik A. Titik A itu di sini. Kalau koordinat titik A dari titik C, maka berjalannya dari C. Ingat-ingat ya, dari belakang. Titik A dari titik C, koordinat atau posisi sama soalnya. Berarti jalan dari C, dari sini. Jalannya jangan naik dulu, tapi harus mendatar dulu. Oke, berarti C menuju A. 1, 2. Nah, 2 ke kanan berarti positif 2. Habis itu dia naik 1, 2, 3. Nah, berarti kanan naik juga positif. 2,3. Selanjutnya B dari titik C. B ada di sini ya, di atas. C di sini. Berjalan, mendatar dulu. 1, 2. Positif 2, naiknya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena dia ke kiri ya, jadi negatif 2, kemudian naiknya tuh 2, 3, 4, 5. Maka min 2, karena ke kiri tadi ya alasannya, naik tetap positif 5. Kita cari D di sini, mendatar dulu. 1, 2, 3, 4. 4 ke kanan positif, turun ke bawah negatif 1. 4 min 1. Nah, berarti yang E ke C, dari C menuju ke E, 1, 2, 3, 4, 4, negatif 4 ke kiri, 1. Dia naik ke atas. Gitu ya. F dari titik F, koordinat titik F dari titik C, berarti kita cari C di sini, F-nya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Naik 1, 2. Berarti dia positif semua ya. 5, 2. G, koordinat titik G dari titik C. Berarti tadi kita ke kiri 1, 2, 3, negatif 3, turun ke bawah 1 ya, berarti negatif 1. Belum selesai. Tonton video selanjutnya ya anak-anak. Pembahasannya akan dibahas lagi di video selanjutnya.